Internet sekarang bukanlah hal yang asing. Bahkan bisa dikatakan internet adalah bayangan kita. Di mana kita berada, di situ internet ada. Namun kita harus hati-hati. Tidak hanya hal positif, namun juga hal negatif yang internet sediakan. Kita harus pandai-pandai mengendalikan diri kita dalam memilah, kemudian kita memilih apa yang kita butuhkan melalui internet. Selamat sore, Mas. Bagaimana, sehat? Puji Tuhan, sehat. Ya, Ibu. Selama pandemi ini, apa saja aktivitas yang dilakukan? Kan kita lama nggak bertemu, jadi jarang kita Iya. bercengkrama. Saya hanya di rumah, ngurus rumah. Iya, dari ibu rumah tangga. Oke, baik Bu. Ya. Kedatangan saya di sini kita mau ngobrol bareng ini untuk membahas tentang apa itu pengaruh internet terhadap psikologis perkembangan anak untuk saat ini. Ya tentu kan kita tahu ya sekarang internet itu bukan hanya sebagai apa ya media, tapi sebagai hampir menjadi sebuah gaya hidup. Betul. Bahkan menjadi sebagian dari hidup kita tuh internet gitu. Iya, bagaimana Ibu melihat ini? Iya, yang pertama harus kita ingat bahwa internet itu singkatan dari international networking, artinya jaringan itu ke seluruh dunia, tidak hanya di sini. Jadi membawa efek bahwa apa yang kita dapatkan dalam melalui jaringan itu tidak hanya lokal, tidak hanya nasional, regional, tapi global. Jadi praktis manfaat yang kita bicara manfaat yang bisa diperoleh dari adanya hasil teknologi ini adalah sebagai salah satu sarana komunikasi, kemudian bisa saling tukar data dengan sangat cepat, kemudian relasi juga menjadi sangat luas, tidak terbatas ruang dan waktu. Dan ketika kita bicara tentang manfaat internet, hal yang positif itu, kita jadi ingat kalau dulu tuh mengirim kabar tuh dengan surat. Nah, iya, yang praktis sekarang saya sudah kerasa bahwa surat menyurat melalui pos itu menjadi sangat agak mulai ditinggalkan dan beralih ke email. Kemudian sekali PC sudah sampai ke LA, sampai kemana yang dituju. Jadi pertama bahwa kita bicara manfaat itu banyak manfaat yang diperoleh. Akan tetapi melekat pada manfaat itu juga ada dampak negatifnya yang kalau tadi Mas Wahyu katakan kalau kaitannya dengan perkembangan psikologis remaja, lalu bagaimana ini tentu dengan tadi berselancar di dunia maya tadi, kita ingat bahwa remaja itu pada saat-saat sekarang remaja itu baru ingin mengenal dan dikenal banyak orang, bergaul dengan banyak orang. Jadi di situ kebutuhan remaja sudah ada kliknya, kepingin dikenal, kepingin mengenal, kemudian ada internet yang bisa menjembatani keinginan itu. Jadi artinya yang pertama untuk kaitan dengan perkembangan remaja yang ingin tadi dikenal, mengenal, sosialisasi itu sudah ada jawabnya. Oh berarti lewat internet bisa. Media sosial banyak ditawarkan ya. Kemudian juga bisa mendapatkan informasi secara cepat. Ya, ada tugas nanti aja cari di Google kan begitu ya. Kalau zaman-zaman saya dulu belum ada seperti itu. Ya. Harus belajar, harus ini itu. Nah, tetapi jangan lupa bahwa dengan cara mendapat informasi secara instan itu ada kalanya memori juga tidak setia karena hanya instan cepat diperoleh maka juga cepat hilang. Jadi nanti mungkin akan ada sesi di mana bagaimana kita memperlakukan ini secara lebih bijak gitu ya. Satu dari pergaulan, dari informasi, kemudian juga satu hal yang mencolok pada masa remaja itu perkembangan seksual. Hormon seksual itu baru berkembang. Nah,
biasanya remaja yang punya rasa ingin tahu itu ya sudah berselancar ke sana kemari, tidak tahu bahwa tanpa menyaring, kemudian hal yang sebetulnya belum boleh dilihat sudah dikonsumsi. Dampak yang muncul lagi setelah itu nanti bisa ya kriminal menjadi lebih pesat ya, lebih tinggi. Kemudian juga kejahatan seksual, penipuan sana sini. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur dengan kehadiran internet, manfaat ada, tetapi juga hal yang negatif juga harus kita waspadai. Jadi itu yang pertama saya. Berarti kan dengan adanya sekarang kan ya Bu ya, anak itu mau mencari apapun, baik itu hiburan, ya, mau mencari tutorial. Betul. Kadang mungkin ya Bu, zaman dulu kita mau melihat berita itu, misal berita politik, berita ekonomi, mungkin hanya orang-orang dewasa saja yang mengkonsumsi. Ya, tapi sekarang itu anak tuh sangat bisa. Mungkin secara tidak sengaja dia sedang belanja di Instagram atau melihat YouTube, itu akan muncul berita-berita tentang yang mungkin belum saatnya dia juga memikirkan tersebut. Anak ternyata sudah mengetahui hal tersebut. Nah, itu apakah mempunyai dampak psikologis yang sangat luar biasa bagi anak? Ya, kalau boleh jujur, ini kita juga harus belajar dari bagaimana pendapat para pakar ya. Saya baca dari pendapat beberapa pakar mengatakan bahwa kalau anak itu setiap hari, anak sampai dengan remaja ini yang kita bicarakan itu, kalau dewasa sih sudah tidak, karena mereka sudah punya filter sendiri ya. Tapi kalau anak dan remaja setiap hari itu mengkonsumsi jelas saja film porno, gambar porno misalnya ya, setiap hari itu, maka yang ada di otak mereka, memorinya dipenuhi dengan hal seperti itu. Dan itu bukan tidak mungkin membuat blok tersendiri, membuat hambatan bagi anak untuk memasukkan informasi selain itu. Karena dia sudah setia dengan itu, maka yang setia adalah seperti kecanduan gitu. Kecanduan. Dan itu kalau tidak segera dilakukan istilahnya itu, orang tua juga harus ambil alih dalam hal ini dan ikut dalam kegiatan anak, apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan, apalagi sekarang pembelajaran lewat online ya. Nah, itu juga mungkin mencari tugas dari guru ada kemudian tugas hanya 1 jam. Tapi yang selebihnya, nah ini peran orang tua juga sangat-sangat menjadi sentral dalam hal ini. Itu Mas Wayu. Berarti kan dalam pembelajaran tentu itu baik ya untuk anak, internet itu ada baiknya. Tapi ketika Bu Prapti menyampaikan hal itu ada negatifnya. Lah sebagai pelajar menurut Bu Prapti untuk menyikapi tugas atau materi yang sekarang disampaikan melalui online itu bagaimana? Baik, ini memposisikan sebagai orang tua ya. Kalau sesama anak mungkin ya tugas diselesaikan secepatnya, selebihnya ayo rame-rame lihat yang lain begitu. Nah, game. Kalau tidak lihat gambar porno, film porno yang sangat mudah diakses, mungkin juga lalu game on. Wah, ini juga merusak acara belajar anak ini ya, karena mungkin itu yang paling banyak sekarang. Betul ya. Berapa jam mereka nggak kerasa, sudah 2, 3, 4 jam. Tapi kalau mereka baca materi dari guru, mungkin ya 1 jam saja sudah ngerasa kok cepet, kok kesel yo. 15 menit saja mungkin anak sudah capek. Nah, sekarang mungkin kita harus bijak dengan hasil teknologi. Jangan sampai hasil teknologi yang harusnya itu membuat kita itu menjadi lebih sejahtera, pengetahuan menjadi luas, pertemanan menjadi banyak, kemudian bagi mereka pelaku ekonomi juga maju usahanya dan sebagainya. Hal positif itu harus diperhatikan juga. Kalau kita nuruti maunya jari itu nggak ada selesainya, dan ada gangguan-gangguan psikologis yang
lebih dikatakan sudah sebagai hal yang serius ya. Kalau misalnya sampai ada yang terus nggak mau maem belas, ya, cukup kenyang dengan berada di depan komputer atau di HP ya. Ada apa namanya gangguan psikologis yang dinamakan bulimia, anoreksia itu pengen langsing juga tidak mau. Nah seperti itu macam-macam. Ada yang juga dinamakan megalomania dan sebagainya, yang mereka ini yang sudah tidak bisa dikendalikan, yang sudah tidak bisa mengendalikan diri. Jadi bisa jadi kalau mereka yang belum punya HP, belum punya komputer di rumah, nggak ada internet di rumah, lalu ke warnet nginep misalnya, terus ora sekolah, nggak sekolah, nah misalnya seperti itu juga sudah dinamakan sudah ini bahaya nih, sudah kecanduan. Gitu ya. Nah, jadi kalau begitu apa yang bisa kita lakukan adalah yang pertama mungkin pengendalian diri, pasti pengendalian diri. Berarti kan dari membatasi diri. Dari yang disampaikan Bu Rapti tadi tentang psikologis berarti sangat berpengaruh baik. Sangat terkait, ya. Betul. Baik sangat itu terkait. Sisi positifnya ya. atau sisi negatifnya. Betul, betul. Lalu kan berarti harus ada solusi dari itu, Bu. Ya. Mungkin bagaimana sih cara kita menggunakan internet dengan baik, cara kita kan tentu mungkin makan pun ada etikanya, kita pertama ada etikanya. Mungkin di berinternet pun juga ada etikanya. Betul. Nah, menurut Rapti itu gimana sih cara kita beretika dalam berinternet itu? Baik, mungkin yang pertama harus kita ingat apa sih itu etika? Etika itu aturan. Nah, di mana kita berada itu ada aturan yang harus kita patuhi. Nah, kebetulan negara kita belum lama ada undang-undang transaksi elektronik ya, seperti Mas Wahyu juga ingat itu nomor berapa, itu ada nomor 11 tahun 2008 diperbarui nomor 19 tahun 2016 kalau tidak salah. Nah, di sana ada pasal-pasal itu, bisa silahkan merecek ke undang-undang isi. Larangan, ya, ada larangan, dan ketika larangan itu dilanggar, maka ada sanksi. Dan yang sepintas saya lihat itu larangan kalau dilanggar itu sanksinya bisa sanksi kurungan 6 bulan sampai dengan mengganti biaya uang ada 750 sampai 1 M. Nah, itu apa yang dilanggar? Yang pertama, kalau kita memposting hal-hal yang sifatnya pornografi, porno aksi. Apakah itu kita sebagai pelaku atau orang lain sebagai pelaku, tapi kita yang mengupload. Itu sudah itu aturan yang kayaknya yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita nggak boleh seperti itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian ada juga bagaimana kalau berita itu belum diklarifikasi kebenarannya. Hoax gitu ya? Ya, hoax. Terus dapat berita dari teman, grup atau siapapun, langsung karena baru seneng-senengnya, gitu langsung diteruskan ke grup banyak grup. Nah, ini kalau berita hoax ini tertangkap, terdeteksi oleh aparat, maka juga kena ada batu sandungannya tadi ya. Meskipun dia secara tidak sengaja ya, Bu, iya, hanya ikut-ikutan. Kemudian yang berikut, kalau ujaran kebencian ya antar sesama, apalagi maaf remaja itu baru tadi saya katakan baru senang bersosialisasi. Kadang-kadang gesekan dengan teman, perasaan lagi jengkel, lagi gimana, langsung ditulis di media sosial. Nah, ini memancing, jangan salah. Tadi saya katakan dari awal, jaringannya itu jaringan ke seluruh dunia. Jadi siapapun bisa melihat, maka akan lebih bijak kalau hal yang sifatnya sangat pribadi, ya kita saja yang tahu. Tidak bisa lalu itu diberikan kepada orang lain. Ya, mungkin ada apa? Saya hapus aja lah, saya buatin status biar dia tahu. Apalagi mau pergi ke Bali ya, Mas Wahyu OTW ke Bali, dipasang status. Ya sebenarnya itu adalah
ekspresi dari perasaan seneng, oh aku lagi Wisata, on the way gitu ya. Tapi kalau ada orang yang ini karena sifatnya adalah mendunia, maka orang itu bisa senang tidak senang, bisa jahat bisa baik. Ketika orang jahat membaca, ya berarti rumahnya Mas Wahyu kosong nih. Nah, itu bisa juga menjadi. Jadi ada beberapa etika tadi, etika tentang ada jangan ujaran kebencian, tidak tentang hal yang pornografi, porno aksi, kemudian berita hoax itu apapun berita yang kita terima tidak usahlah langsung kita sebar-sebarkan. Belum tentu itu benar ya. Jadi kita cukup saja ya sudah dibaca saja sudah. Ada juga misalnya berita bohong itu lalu kita membuat berita yang tidak benar. Nah, ini juga ada aturannya. Jadi itu yang perlu saya katakan. Di samping itu juga satu hal jangan lupa bahwa ketika menulis status itu mungkin hanya di kamarnya sendiri. Nggak ada orang tahu. Papa mamaku juga udah tidur. Tapi ketika itu diposting, jejak digital tidak bisa dengan mudah kita hapus. Kecuali kita sendiri ya yang menghapus. Itu pun kalau sudah diketahui orang lain, ya sudah. Kalau justru itu. Status, saya tahu saya screenshot. Nah, itu dia. Ya. Seperti itu kan temannya. Jadi ada tadi yang sudah saya ungkapkan, semoga ini juga bisa menjadi tambahan informasi. Saya yakin bahwa anak-anak dan banyak orang tua sudah lebih tahu tentang hal ini sebelumnya. Hanya ini menyegarkan kembali apa yang sudah diketahui. Baik. Ya, ini kan kita ngobrol di sini dalam acara Sepala Ngobrol Bareng. Tentunya saya juga di sini mengharapkan Ibu mungkin punya harapan dan memberikan sedikit motivasi buat sobat-sobat saya yang di Sepala, khususnya kelas 7 kelas 8 9 lah, para siswa itu. Mungkin ada harapan atau motivasi buat karena bagaimanapun saya juga alumni Sepala. Pada tahun 79 dulu saya putri pertama. Dulu Sepala itu selalu menerima PL, menerima cowok terus. Nah, pada angkatan saya itu putri pertama. Tentu hal yang baik yang ingin diraih oleh adik-adik angkatan, ya boleh dikatakan adik angkatan atau anak-anak ya, anak-anak termasuk Mas Wahyu. Mungkin yang pertama adalah bahwa sikap bijak itu ternyata tidak hanya dimiliki oleh orang dewasa. Kita pun dimanapun, siapapun itu bijak dalam bermedsos. Bijak itu bagaimana sih? Bijak itu bisa sebelum memilih mungkin memilah dulu. Dipilah dulu mana yang benar, mana yang salah, mana yang substansi, yang penting, mana yang sensasi, mana yang etis dan mana yang seronok dan sebagainya. Nah, itu setelah dipilah baru kita pilih, oh ini informasi yang cocok buat aku, yang tidak cocok tinggalkan. Dan sebelum sampai pada istilahnya tadi kecanduan dan sebagainya, kita sudah harus mempunyai pengendalian diri tadi, filter. Kalau orang tua sudah ikut cawe-cawe bagus, tapi kadang-kadang karena kesibukan mereka tidak terlalu banyak bisa diharapkan. Jadi anak-anak juga yang sudah beranjak ini mulai kelas 7, 8, 9, apalagi metode pembelajaran sekarang pakai internet. Nah, itu kan berarti harus anak-anak mempunyai tujuan yang jelas dulu. Aku mau buka HP, mau ini untuk apa? Mau cari apa? Nah, karena sungguh kalau itu dilakukan dengan bertanggung jawab, dengan dipilih, kemudian dipilih betul yang sesuai, yang cocok, itu akan membuahkan hasil dan ini memberikan manfaat yang luar biasa internet itu. Tapi kalau sudah mulai menceng, terus terperosok ya susah. Iya, kira gitu. Hai Sobat Sepala, terima kasih sudah setia menonton Sepala Ngobrol Bareng. Dan juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bu Prapti yang sudah menyediakan waktunya untuk menjadi narasumber kita pada kali ini. Dan untuk mengakhiri Sepala Ngobrol Bareng kali ini, ada tugas buat para Sobat Sepala, kelas 7, 8, dan 9. Silahkan galilah informasi di internet tentang apa itu Undang-Undang ITE dan apa yang terkandung di dalamnya, lalu carilah apa yang ada hubungannya dengan etika berinternet.
Jangan lupa subscribe. Bye.